Pasti akan terasa enak sekali, seru Tania setelah Taehyung menaruh 2 gelas coklat latte di atas meja. Silakan dicoba, aku membuatnya sendiri khusus untuk Jungyeon dan juga musuhnya, balas Taehyung. Terima kasih, sebagai musuh dari Jungyeon, aku merasa sangat terharu bisa pergi kemari tanpa menunggu gajian. Apa Oni sudah benar-benar jatuh miskin sekarang, jatuh Gen? Hei Jungyeon, jangan bicara seperti itu. Opa tidak suka, balas Taehyung. Mengapa banyak laki-laki yang mendekati Yan memiliki sifat berlebihan? Contohnya seperti Kim Taehyung ini. Tapi Min Jonggi dulu juga seperti itu. Yan yang merasa kesal refleks menendang tulang kering Taehyung di bawah meja. Seluruh Taehyung mengusap kakinya yang terasa perih. Yan tidak menanggapi sebenarnya Tania sudah sibuk menyesap coklat latte-nya. Oh ya Yana, apa kau tahu aku sudah meminta izin pada Numa? Kau sudah mengatakannya tadi setelah Yen. Bukan itu yang ingin aku katakan, balas Taehyung agak kesebal karena ia belum selesai bicara namun Yan sudah menyela duluan. Lalu apa? Tanya Yan tanpa minat. Aku sudah meminta izin pada Numa untuk mencintaimu sepenuh hati, balas Taehyung. Tania langsung tersedak, berhasil mengalihkan perhatian Taehyung dan Yen. Musuh Jungyeon baik-baik saja, tanya Taehyung. Kata-kata yang kau ucapkan berarti membuatku tersedak, balas Tania dengan raut tanpa menderita. Kau pasti terkejut, maafkan aku, ucap Taehyung merasa tak enak hati yang kemudian menyodorkan sebotol air mineral pada Tania. Mengapa reaksi Oni hebat sekali padahal aku biasa saja, tanya Yan tak habis pikir. Kau dari dulu memang cantik ya, bereaksi biasa saja saat ada laki-laki yang menyatakan perasaannya padamu, balas Tania. Yan langsung menatap Taehyung di sana. Memangnya benar Taehyung Opa sedang menyatakan perasaan padaku, tanyanya. Opa, Tania sudah menatap Yan terpercaya. Ternyata kalian sudah sedekat ini ya. Lihat-lihat kalian juga tanpa serasi. Mulai sekarang aku akan menjadi pendukung kalian berdua nomor 1. Serasi apanya? Memangnya salah aku memanggilnya Opa karena dia laki-laki. Kalau aku memanggilnya Oni itu baru keliru, balas Yan. Jujur saja baru kali ini ada seseorang gadis memanggilku Opa selain calon adiparku. Taehyung mengakui. Mungkin yang disebut mati 1 tumbuh 1000, seru Tania heboh. Yan tidak tahu mengapa ia bisa terjebak di antara Taehyung dan Tania. Rasanya ia ingin segera pulang ke rumah saja. Silakan kalian menikah bulan depan untuk membalas perbuatan 2 pengkhianat itu. Jangan sampai mereka berdua berpikir bisa bahagia di atas penderitaan orang lain, ucap Tania. Oni diamlah, mengapa setelah tadi kau terus bicara omong kosong? Tanya Yan kesal. Tania cukup makhluk dengan ucapan Yan yang terdengar tak bersahabat. Ia memang sedang sensitif, buntut dari permasalahannya yang tengah ia hadapi saat ini. Aku akan kembali fokus menikmati coklat latte-nya. Kalian berdua silakan mengobrol dengan bebas. Aku tak akan mengganggu, ucap Tania. Terima kasih atas pengertiannya, balas Taehyung yang dijawab anggukan oleh Tania. Kenapa Opa bicara yang tidak-tidak? Aku sudah memutuskan untuk tidak pacaran lagi, protes Yen. Kalau begitu kita berdua langsung menikah saja, balas Taehyung tanpa berpikir. Tania di sana sudah menahan tawanya mendengar ucapan Taehyung. Aku juga tidak mau menikah, seru Yen menahan kesal. Nanti kau akan senasib denganku menjadi perawan tua, sahut Tania. Oni, panggil Yen dengan nada penuh ancaman. Iya, aku akan diam, tanggap Tania teringat jika tadi ia sudah berjanji untuk diam dan tak ikut campur. Kenapa kau tidak ingin menikah? Bukankah menikah itu enak? Tanya Taehyung. Memangnya Opa sudah pernah merasakannya? Yen balas bertanya. Belum. Lalu bagaimana bisa Opa tahu jika menikah itu enak? Sojin dan Park Jimin sering bercerita pada aku mengenai enaknya menikah, balas Taehyung. Sojin dan Park Jimin seperti nama kakak kelas dan teman sekelasku saat SMA, aku Mamian. Mereka memang teman sekolahmu, saat Taehyung. Siapa? Kim Sojin dan Park Jimin kan? Bagaimana bisa Opa tahu? Tanya Yen heran. Mereka yang bilang sekarang mereka berdua sibuk bekerja melayani para pelanggan. Di sini. Ia lihat di meja kasir. Bukankah itu Sojin Hyung? Nanti setelah kafe sedikit sepi, aku akan meminta mereka untuk menyapamu, balas Taehyung.
Ia sudah menggeleng, tak mau, tidak perlu. Ia malu untuk bertemu dengan Seokjin dan Jimin setelah dicampakkan oleh Yoongi. Bisa terbayangkan bagaimana ibunya Seokjin dan Jimin menanyakan apa yang sudah terjadi. Ian hanya belum siap untuk bercerita. Ian kembali teringat dulu Seokjin pernah mengejarnya saat masih SMA, tapi sekarang ia sudah bahagia bersama istri dan anaknya. Sedangkan sampai sekarang Ian masih sendiri dengan status yang tak jelas. Jangan melamun, nanti kau kerasukan penghuni VKV. Peringat Taehyung dengan sedikit candaan. Kenapa pasien sudah menunjukkan raut sebelnya? Lihat di sana, ada temanmu yang sedang menyapa, tapi kau malah diam saja. Taehyung sudah menunjuk Jimin yang berdiri tak jauh dari mereka. Entah sejak kapan ia berada di sana. Bagaimana kabarmu? Sudah lumayan lama kita tidak bertemu, sapa Jimin. Berbeda dari Seokjin, Jimin dan Ian baru mengenal dan mulai berteman setelah menginjak kelas 2 SMA. Kebetulan saat itu Jimin menjadi siswa pindahan. Baik, kau sendiri bagaimana? Surin juga bagaimana kabarnya? Terakhir aku dengar kalian sedang berusaha untuk segera memiliki momongan. Kabarku dan Surin baik-baik saja. Kau benar, kami sedang berusaha keras untuk memiliki seorang anak, balas Jimin. Semoga disegerakan. Jimin membalas dengan anggukan dan senyum lebar. Jika memiliki waktu luang, silakan mampir ke rumah bersama dengan Bos Kim. Segera dilunasi, dia single. Kau pintar mempromosikanku ya. Taehyung sudah memberikan 2 jempol pada Jimin. Tentu saja, kau harus mendengar ini, Yena. Bos Kim ini tampan, matang, dan juga mapan. Selain itu, dia juga pintar memasak, membuat kue, meracik minuman, pandai menabung, dan juga terpenting, dompetnya tebal. Bagus Jimina, balas Taehyung sudah mengangguk puas. Lanjutkan agar dunia bersedia membuka hatinya untukku. Jangan lupa bulan depan, Jimin tiba-tiba mengingatkan Taehyung. Apa? Tanya Taehyung bingung. Ia merasa tak pernah membuat janji pada Jimin. Menaikkan gajiku, balas Jimin yang membuat Taehyung seketika itu berekspresi datar. Oh ya Yena, silakan terima ini. Jimin menyodorkan satu biskuit berbentuk hati yang dikemas dengan plastik cantik. Biskuit anti galau, setelah memakannya, kau akan tahu jika di luar sana masih banyak orang yang sayang dan peduli padamu, lanjutnya. Jimin tak pernah berubah, kelakuannya masih tetap sama seperti saat mereka masih SMA. Ketika Ian sedih, ia akan menghiburnya dengan memberikan makanan ringan. Siapa yang membuat biskuit ini? Kenapa kelihatannya lucu sekali? Tanya Taehyung soal fokus. Pakai baru, Lee Jung Han. Dia memang memiliki tangan yang kreatif, jawab Jimin. Ini bisa jadi menu baru di VKV atau bisnis Taehyung jalan terus. Bisa, silakan persekusi dan membuat perjanjian dengan Jung Han agar tak terkena pelanggaran hak cipta. Balas Jimin. Taehyung menanggapi dengan anggukan paham. Jimin Ian, ya, kau pasti sudah mendengar jika aku dan Yeon. Sudah, setelah Jimin, tidak perlu dilanjutkan jika memang kau belum sanggup untuk menceritakan hal tersebut. Kita semua sudah tahu. Ini, Jimin menyerahkan sesuatu pada Ian. Sebuah kartu undangan dari Yoongi dan gaun. Aku dan Seokjin Hyun mendapatkannya tadi pagi. Ian meraih undangan tersebut dengan raut tak percaya. Secepat ini mereka memutuskan untuk menikah. Kami berharap kau bisa bersabar. Bagaimanapun usaha kita untuk mempertahankan. Kalau memang bukan jodoh, tak akan pernah sampai ke pelaminan. Ucap Jimin menghibur Ian. Rugi sekali selama ini kau sudah menjaga jodoh Pak Kaun. Ini yang membuat Jimin sebal. Ia sudah berusaha menghibur Ian, kata semakin terpuruk. Tapi ada suara yang menyahuti tanpa perasaan. Jimin menoleh ke arah sumber suara. Setelah tahu jika itu adalah Tania, Jimin memilih untuk diam. Tak mau memperpanjang urusan karena tahu tabiat Tania seperti apa. Mengapa kalian semua menutup padaku? Memangnya ada yang salah dengan kata-kataku? Tanya Tania heran, tak sadar dia juga. Tidak, yang kau katakan memang benar. Aku setuju denganmu, balas Taehyung. Ian tiba-tiba berdiri dari tempatnya duduk. Mau kemana? Tanya Taehyung. Pulang, balas Ian singkat. Bahkan dia belum menyentuh minuman yang Taehyung suguhkan. Sudah tidak memiliki mood lagi. Akan aku antar, ucap Taehyung. Tidak perlu. Yana, tunggu, seru Taehyung. Saat Ian mulai melangkah pergi.
Kejar Bos Kim, seru Jim heboh. Cepat kejar, Tania ikut kemas karena Taehyung terlalu lama ribet mencari kunci mobilnya. Tak lama setelah itu Taehyung segera beralih untuk menyusul Yeon. Turunkan aku di sini saja, pinta Yeon. Taehyung heran. Yeon meminta diantarkan ke lokasi yang berlawanan dari jalan pulang menuju ke rumahnya. Setelah sampai di sini yang ternyata kawasan perumahan elit, gadis itu meminta untuk diturunkan. Langsung pulang saja. Tidak perlu menungguku, aku bisa pulang sendiri, ucap Yeon. Kamu mau pergi kemana? Rumah temanmu, tanya Taehyung penasaran. Yeon diam tak menjawab. Aku merasa tak enak pada Noma. Aku sudah izin menjemput dan membawamu pergi. Setelah pulang bekerja, aku memiliki kewajiban untuk membawamu pulang ke rumah dengan selamat, jelas Taehyung. Aku akan memberikan kabar pada mereka, jadi Opa tidak perlu merasa khawatir, balas Yeon yang kemudian membuka pintu mobil. Tapi Yeon, tunggu. Taehyung sudah bersiap keluar dari mobil juga. Ia bisa melihat Yeon memasang gestur meminta Taehyung untuk segera pergi. Taehyung melihat Yeon masuk ke dalam rumah tak jauh di sana. Di depan rumah ada sebuah mobil terparkir. Taehyung masih mengenali mobil tersebut adalah milik Yoongi. Masa bodoh, aku akan menunggunya di sini meskipun nanti ia marah. Namun Taehyung sendirian. Taehyung sudah keluar dari mobil mengedarkan pandangannya ke sekitar. Tepat di samping rumah Yoongi ada sebuah bangunan yang masih dalam proses pembangunan. Melihat itu Taehyung hanya bisa menghela nafas. Benarkah apa yang sedang dilakukan Yeon di dalam sana? Mengapa para wanita hobi sekali mendatangi masalah yang mana hal itu akan membuatnya sakit hati dan menangis? Memang jika sudah berurusan dengan wanita, Taehyung paling ketinggalan di antara teman-temannya yang lain. Kenapa kau datang kemari? Dasar tidak tahu pemalu. Unji langsung semprot Yeon dengan kata-kata sesaat setelah ia membuka pintu. Omoni, aku mohon, aku ingin bertemu dengan Yoongi, pinta Yeon dengan sangat. Tidak bisa, Yoongi sedang keluar bersama calon menantu kesayanganku. Pergilah dari sini, beraninya kau menginjak lantai rumah mewahku dengan sepatu buntutmu, adik Unji. Ia sudah tak bisa menyembunyikan rasa sedihnya juga terhina atas ucapan Unji. Kau seharusnya sadar diri, gadis kampungan sepertimu tidak cocok tinggal di rumah ini dan menjadi menantuku. Kau bahkan sudah menguras uang Yoongi. Kalian tidak pernah sebanding. Untung saja Yoongi segera sadar dan memilih gadis yang selevel dengannya. Cukup Omoni, aku datang kemari hanya ingin bertemu dengan Yoongi. Balas yang tak tahan dengan ucapan kejam Unji. Apa kau tuli? Atau tak memiliki telinga? Sudah kukatakan Yoongi sedang tidak ada di rumah, teriak Unji marah. Secara tak langsung Yeon menemukan Yoongi dan Gaun tengah berteriak tangka sembari bercanda. Tak lama setelah itu, mereka sadar akan kehadiran Yeon di sana. Jungyeon, mengapa kau ada di sini? Tanya Gaun dengan ekspresi mengejek. Aku sudah mengatakan jika kalian sedang tidak ada di rumah, tapi dia tetap saja nekat, balas Unji sinis. Itu karena mau berbohong, ucap Yoongi sembari berjalan mendekati Yeon di sana. Jungyeon adalah gadis yang perasa. Ia gampang tahu jika kita sedang berbohong. Itu memang kelebihannya. Lanjut Yoongi. Kenapa kau datang kemari ingin bertemu denganku? Yeon mengangguk pelan, hatinya menjadi lemah. Saat Yoongi sudah bicara dengan nada lembut semacam ini. Bisa merasa jika yang berdiri di hadapannya saat ini adalah Min Yoongi yang ia kenal, yang memiliki sifat manis, lembut serta perhatian. Iya, aku ingin bertemu denganmu, balas Yeon. Ya sudah, kalau begitu kita mengobrol di atas saja. Wajah Yoongi sudah menggandeng tangan Yeon untuk berjalan beriringan. Iya, kalian hanya sekedar mengobrol, setelah Yoongi sebelum Gaun sempat protes. Kami tidak akan lama, kau tunggu di bawah saja bersama dengan Noma. Kenapa aku membawa gadis kampungan itu masuk ke dalam rumah? Noma tidak suka, seru Unji. Noma, aku memulai hubungan ini secara baik-baik bersama Jungyeon. Aku ingin mengakhirinya secara baik-baik juga, agar Yeon bisa menerima dengan lapang dada, jelas Yoongi. Sampai kapanpun, aku tidak akan pernah ikhlas, kau cinta pertamaku. Kita sudah menjalani hubungan ini selama 12 tahun, namun berakhir begitu saja, batin Yeon merasa sedih.
Kenapa kita mengobrol dalam kamar? Tanya Ian mulai merasa curiga. Aku lebih nyaman berada di sini. Kenapa? Apa kau keberatan? Yuni membalas dengan nada dingin. Bertolak belakang dengan ucapannya di bawah tadi yang terdengar lembut. Aku tidak masalah kita mengobrol di mana saja, asal biarkan pintu kamarnya tetap terbuka. Jawab Ian. Yuni sudah tertawa kencang. Kenapa kau bicara seperti itu? Aku bahkan tidak nafsu melihat lekuk tubuhmu. Tapi tetap saja tangan Yuni bergerak menutup pintu kamar. Ian jadi merasa tersinggung. Lagi pula kau masih mampu memenuhi hasratku setiap hari. Ian jelas terkejut mendengar ucapan Yunggi. Mereka sudah sejauh ini ternyata. Itu sebabnya aku lebih memilih untuk menikahinya. Karena semua yang aku mau ada pada diri Pak Kaun. Kalau begitu selamat, ucap Ian sudah malas duluan. Yunggi sudah berekspresi heran. Bukan jawaban seperti ini yang ia inginkan dari Jungyen. Seharusnya Ian sadar diri, tahu kesalahan serta kekurangan dari dirinya, kemudian memohon-mohon pada Yunggi agar mereka bisa kembali seperti dulu lagi. Maksud dari kedatanganku kemari adalah meminta kau memikirkan sekali lagi untuk tidak membatalkan rencana pernikahan kita. Aku sudah berencana menekan harga diriku, memohon-mohon padamu bahkan bersujud jika perlu. Tapi setelah mendengar semua ucapanmu, aku merasa bersyukur karena tak perlu melakukan hal rendahan semacam itu demi lelaki sepertimu. Apa maksudmu bicara seperti itu? Tanya Yumi kelihatan tak terima. Tidak ada maksud apapun dariku. Semoga aja pernikahan kalian berjalan dengan lancar, langgeng terus hingga kakek nenek. Balas Ian sebelum ia pergi. Yumi tiba-tiba menghalangi langkahnya di depan pintu kamar. Saat gadis itu hendak keluar dari sana. Minggir, aku mau keluar. Minta Ian tak tahan melihat wajah Yunggi lagi. Sudah 3 tahun terakhir, kau membuatku menderita. Hanya bisa membayangkan tubuh polosmu di bawah kungkunganku. Aku bahkan selalu memimpikanmu setiap malam. Sudah selama itu kau menyiksaku. Jungyen, kau benar-benar definisi dari gadis yang tak tahu diri. 3 tahun terakhir, saat itu sifat Junggi memang mulai berubah. Sekarang Ian tahu apa penyebabnya. Gadis itu sudah tertawa sinis mendengar ucapan Yunggi. Tadi kau bilang tidak nafsu padaku, tapi ternyata baiklah Yunggi ya, aku paham. Yunggi sadar jika ia baru saja membuka kedoknya sendiri. 3 tahun dan tersisa 1 bulan lagi, tapi kau merusaknya dengan pengakuan sehari. Saat kita berada di butik kemarin, lantas sekarang kau mau menyalahkanku. Bercermin lamin Yunggi. Ian mencoba untuk menerobos keluar dari kamar Yunggi, tapi Yunggi malah mendorongnya menjauh dari sana. Aku tidak akan membiarkanmu keluar dari sini. Apa perlu aku berteriak hingga Omoni dan Gaon mendengarnya dari bawah sana? Ancam Ian yang sebenarnya sudah merasa ketakutan namun ia berusaha untuk menutupinya. Silakan, tapi kamar telah didesain kedap suara, balas Yunggi. Mendengar itu, Ian tak bisa menyembunyikan raut paniknya lagi. Bagaimanapun juga, Ian tetap seorang gadis. Tenaganya tak mungkin menang dari Yunggi. Meskipun Ian telah memberontak dengan semua tenaga, namun Yunggi dengan mudah melemparkan tubuh gadis itu di atas permukaan ranjang. Tidak Yunggi, ya biarkan aku keluar dari sini. Perasaanku sudah kau hancurkan hingga lebur tak tersisa. Jangan lagi menambah penderitaanku dengan meludahi tubuhku, teriak Yen. Aku tidak peduli, malam ini kau hanya akan menjadi milikku. Balas Yunggi sudah kehilangan kendali. Min Yunggi, ingat Kaun, dia sedang menunggu di bawah bersama dengan Omoni. Yunggi benar-benar tak peduli, sudah lama ia menahan diri. Baru sekarang ia memiliki kesempatan untuk mewujudkan fantasi liarnya. Posisi tubuh Ian sudah berada di bawah kungkungan Yunggi. Lelaki itu bahkan sudah mendarat dengan sempurna. Ini adalah puncaknya puncak dari segala rasa benci Ian pada Yunggi. Pintu kamar terbuka dengan bantingan keras. Kunci dan Gaun sudah berada di sana memergoki mereka dengan posisi yang tidak seharusnya. Yunggi ya, teriak Kunci tak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Yunggi buru-buru bangkit dari posisinya dengan ekspresi panik. Dia yang merayuku duluan. Sementara Ian di sana masih dalam keadaan syok. Dasar gadis murahan. Gaun menarik tangannya dengan kasar hingga gadis itu berdiri dari posisinya. Min Yunggi, dia hampir. Sebuah tamparan keras yang segera Gaun layangkan hingga membuat Ian tak bisa lagi melanjutkan ucapannya. Sudut Ian berdarah akibat tamparan tersebut. Meskipun masih merasa syok berat,
Ian berlari keluar dari kamar Yunggi setelah meraih tasnya yang tergeletak begitu saja di atas bongkahan lantai yang dingin.